Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu pembimbing. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen penguji. Sebelumnya, izin perkenalan. Nama saya Joy Prima dengan NIM 2010-85-2009 akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Peran Al Jazeera dalam Pemberitaan Konflik Israel-Palestina terhadap Masyarakat Sipil Global di Indonesia. Bagian selanjutnya itu latar belakang. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah dengan semakin berkembangnya zaman, studi hubungan internasional mengalami pergeseran yang mana pada awalnya hanya fokus pada aktor negara saja ataupun state, sehingga bergeser pada fokus terhadap aktor non-negara. Sebagai salah satu aktor non-negara, media berita menjadi aktor baru dalam hubungan internasional. Media berita kerap kali dianggap mampu berperan dalam pergerakan pemerintahan dunia, kebijakan luar negeri, hingga pada aspek masyarakat global. Semenjak tahun 1980-an, akademisi mengenal adanya CNN Effect dan Al Jazeera Effect, yang mana CNN Effect merupakan suatu fenomena di mana media berita dapat mempengaruhi perpolitikan internasional. CNN Effect sendiri berasal dari media berita yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Cable News Network, yang mana pada beberapa penelitian sebelumnya ditemukan bahwa CNN kerap kali menjadi instrumen dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada contohnya itu pada kasus invasi AS terhadap di Irak tahun 1991, Perang Bosnia tahun 1992 hingga 1995, dan juga kelaparan di Somalia pada tahun 2012. Kemudian, Al Jazeera Effect merupakan suatu fenomena ataupun juga yang kita kenal dalam uh, hubungan internasional sebagai satu fenomena di mana munculnya media berita baru dalam mengkonter ataupun menghadapi hegemoni dari media barat itu sendiri. Bagaimana kita sebutkan bahwa Al Jazeera Effect ini muncul setelah munculnya CNN Effect. Karena pada CNN Effect dilihat bahwa terlalu fokus pada pemberitaan media barat dengan isu barat dan juga fokus pada kepentingan barat saja. Sementara Al Jazeera Effect, di sini kita lihat adanya perbedaan perspektif di mana sudut pandang ataupun perspektif yang digunakan media berita tersebut berbeda dengan pandangan dari media berita barat. Dan hal ini antara CNN Effect dan Al Jazeera Effect tidak luput dari yang namanya framing. Yang mana framing itu untuk melihat maksud dan tujuan dari pemberitaan tersebut, yang mana dari maksud dan tujuan itu yang nantinya akan mempengaruhi perpolitikan internasional. Tidak luput dari framing, konflik Israel-Palestina juga turut menjadi salah satu konflik yang dipenuhi sorotan media. Dalam liputan CNN misalnya, teroris dianggap sebagai agen kekerasan dalam konflik Israel-Palestina. Sementara Al Jazeera dianggap seringkali menggunakan judul berita yang sensasional dengan advokasi anti-Israel. Nah, dari sini dapat kita lihat perbedaan antara CNN Effect dan Al Jazeera Effect itu sendiri. Kan dalam pemberitaan artikel berita mereka sendiri juga terdapat beberapa penggunaan terminologi ataupun diksi yang memang berbeda gitu karena adanya suatu penekanan untuk yang lebih berorientasi kepada kepentingan Amerika Serikat atau justru berorientasi kepada kepentingan Palestina itu sendiri. Al Jazeera dalam perkembangannya telah berpengaruh dalam upaya mendorong gerakan kolektif dan menarik dukungan internasional, salah satunya pada protes Arab Spring. Hal ini dapat kita lihat pada penelitian Prakoso pada tahun 2023 yang menilai salah satu cara dari Al Jazeera yang mampu menarik perhatian masyarakat yang turun ke jalan yaitu menganggap mereka sebagai pahlawan dari gerakan perubahan itu sendiri. Jadi Prakoso membuktikan atau menilai Al Jazeera mengambil bagian ataupun perspektif dari bagian gerakan itu sendiri, seperti mereka berada di pihak mereka yang bergerak gitu, sehingga media Al Jazeera tersebut dapat mendorong gerakan tersebut sehingga nantinya akan menyebar, mengundang ataupun mempersuasi kelompok dari negara lain seperti Yaman, Libya, dan yang lainnya yang terjadi pada saat Arab Spring pada waktu itu. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi Al Jazeera untuk mempengaruhi aktor selain negara, yaitu masyarakat sipil. Berdasarkan data Armed Conflict Location and Event data per 7 Oktober 2023 hingga 24 November 2023, setidaknya ada 7.283 protes pro-Palestina yang terjadi di lebih dari 118 negara dan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil di seluruh dunia sudah mulai sadar ataupun sudah mulai tergerak untuk mendukung Palestina sendiri pada konflik ini. Dan hal ini merupakan suatu kejadian yang signifikan terjadi karena pada dekade-dekade sebelumnya belum ada yang sampai pada gerakan masif yang sampai saat ini yang mencapai 7.283 protes. Sebagai contoh, gerakan protes tersebut yaitu pada Paris pada 22 Oktober tahun 2023, kemudian ada di Amerika Serikat yaitu terjadi pada November 2023, dan di Indonesia sendiri yaitu di Jakarta tepatnya pada 5 November 2023. Hal ini yang nantinya akan menunjukkan indikasi adanya gerakan masyarakat sipil tersebut yang pastinya didorong oleh sesuatu. Mana sesuatu tersebut yang nantinya akan kita lihat di sini sebagai dorongan dari informasi yang mereka baca ataupun arus media yang mereka terima gitu. Pengaruh media atas masyarakat sipil juga dapat dilihat dari terbentuknya beberapa MSG, masyarakat sipil global yang berlandaskan isu Palestina, seperti misalnya Free Palestine Network. Free Palestine Network merupakan komunitas jejaring transnasional yang fokus terhadap pembebasan ataupun upaya kemerdekaan Palestina dari belenggu penjajahan Zionis Israel. Free Palestine Network
aktif dalam membagikan informasi, dalam mengkonsolidasi anggotanya untuk bisa bergerak melalui pengetahuan untuk percepatan pembebasan dari Palestina itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu inisiator dari Free Palestine Network menggunakan arus media utama mereka yaitu yang berasal dari media berita dan juga media sosial, yang mana salah satu dari media tersebut yaitu terdapat Al Jazeera di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Komite Nasional untuk Rakyat Palestina Sumatera Barat atau disingkat sebagai KNRP Sumbar. Komite ini terfokus pada bidang penggalangan dana ataupun penyaluran dana terhadap masyarakat yang ada di Palestina, dan komite ini sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat. Komite ini aktif dalam mengadakan kegiatan sosial dan seni, yang mana nantinya kegiatan tersebut, hasil penggalangan dana dari kegiatan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat Palestina yang membutuhkan di Gaza. Kemudian gerakan non kombatan selanjutnya yaitu adalah gerakan Boycott, Divestment and Sanction Indonesia atau disingkat sebagai gerakan BDS. Yang mana gerakan BDS ini sendiri merupakan gerakan yang global yang sudah banyak terjadi di beberapa negara. Gerakan ini menganjurkan langkah hukuman kepada Israel melalui salah satunya yaitu melalui boykot produk yang berafiliasi dengan Israel. Yang mana menurut salah satu pendiri dari gerakan BDS sendiri, langkah tersebut merupakan salah satu langkah efektif, langkah kecil yang efektif jika dilakukan secara kolektif oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Dan selanjutnya, gerakan ini juga berasal dari kalangan mahasiswa, yaitu Universitas Andalas Student Justice for Palestine, atau disingkat sebagai UNAN SJP, yang mana gerakan ini terbentuk karena adanya keresahan ataupun pergerakan kolektif mahasiswa di seluruh dunia, yang juga tersebar ataupun mempengaruhi mahasiswa yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu di Universitas Andalas. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini pada akhirnya akan membahas peran media Al Jazeera dalam mempengaruhi masyarakat sipil global, Free Palestine Network, Komite Nasional Rakyat Palestina untuk Sumbar, UNAN SJP, dan Gerakan BDS Indonesia tentang konflik Israel-Palestina. Selain karena sedikitnya literatur yang membahas isu terkait, penelitian ini penting karena akan memberikan pemahaman ataupun wawasan dari sisi lain tentang konflik yang terjadi pada saat ini. Penelitian ini menjadi unik karena tidak tersedianya pisau bedah khusus untuk menganalisis isu terkait yang diambil dalam penelitian ini, sehingga peneliti sendiri menggunakan kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Martha Fillmore dan Catherine Seeking, yang mana nantinya akan dilihat sejauh mana peran media dalam memoderasi ide melalui pandangan konstruktivisme. Selanjutnya yaitu bagian rumusan masalah. Pada rumusan masalah dapat dijabarkan yaitu terdapat perbedaan pemberitaan Al Jazeera dalam konflik Israel-Palestina, yang mana sebelumnya disebutkan bahwa adanya CNN Effect dan Al Jazeera Effect, dan hal itu dipengaruhi berdasarkan framing mereka terhadap artikel berita yang disampaikan. Al Jazeera Effect mampu meraih pengaruh kepada masyarakat global. Menggunakan konstruktivisme, hubungan media dan MSG dapat dilihat melalui proses penyebaran ide atau norma yang disebarkan oleh Al Jazeera. Hal tersebut yang pada akhirnya membawa peneliti untuk mengetahui bagaimana media berperan memoderasi masyarakat sipil global. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemberitaan Al Jazeera terhadap masyarakat sipil global di Indonesia dalam merespon isu konflik Israel-Palestina. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran media Al Jazeera dalam pengaruhnya terhadap masyarakat sipil global di Indonesia, sehingga nantinya akan dapat dilihat bagaimana tahapan yang dilalui oleh aktor-aktor tersebut dalam melalui proses penyebaran norma ataupun dinamika internasional. Dan yang menjadi manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada ilmu hubungan internasional, terkhususnya dalam kajian media dan masyarakat sipil global. Dan manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kajian media dalam hubungan internasional, menjadi edukasi para pembaca dalam menyadari framing yang sering kali atau kerap kali dilakukan oleh media berita, sehingga nantinya pembaca dapat menyikapi bias tersebut. Adapun yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini, yaitu terdapat 5 tinjauan pustaka ataupun penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu The Development of Mass Media in International Relation in Case of Al Jazeera Effects in the Middle East pada tahun 2023 oleh Muhammad Pambudi Prakoso. Pada penelitian ini, ataupun pada artikel ini, Prakoso terfokus pada gerakan massa yang terjadi di Timur Tengah pada saat terjadinya Arab Spring, yang mana pada saat itu adanya Al Jazeera mengambil peran dalam memoderasi masyarakat tersebut untuk tergerak dalam menumpahkan ataupun menjatuhkan rezim otoriter. Al Jazeera menggunakan framing penekanan pada narasi pemberontakan rakyat terhadap rezim otoriter tersebut. Nah, pada framing tersebut menekankan pada penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh para aktivis dan warga sipil selama konflik dengan fokus pada narasi kemanusiaan dan keadilan. Sehingga pada penelitian ini, Prakoso membuktikan bahwa Al Jazeera melalui pendekatan-pendekatan tersebut dapat menggerakkan ataupun empower masyarakat sipil yang ada di sana, seperti yang disebutkan pada latar belakang sebelumnya juga, sebagai bagian dari gerakan perubahan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu Palestine and Israel Representation in the National and International News Media, a Critical Discourse Study. Di mana pada penelitian ini ditemukan bahwa
media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik melalui bahasa dan struktur wacana dalam berita. Dan juga pada penelitian ini, Suwarno dan W. Sahayu menemukan bahwa media dipengaruhi oleh ideologi dan asal dari media berita tersebut berasal. Selanjutnya yaitu International Media Role in Israel-Palestine Conflict Management, Analysis of Media Practitioner Viewpoints tahun 2022 oleh Ibrahim Muka. Pada artikel ini ditemukan bahwa laporan konflik jurnalisme online media internasional adalah propaganda politik asing. Hubungan masa kini dan masa depan dari konflik Israel-Palestina ditentukan oleh bagaimana Al Jazeera melalui jurnalisme online-nya. Yang mana pada konteks ini yaitu framing yang digunakan oleh media Al Jazeera untuk menjelaskan ataupun menggambarkan konflik tersebut. Kemudian artikel selanjutnya yaitu RT News dan uh, maaf uh, artikel selanjutnya yaitu Framing of Israel and Palestine Conflict in RT News, Al Jazeera, CNN, dan BBC News, publikasi tahun 2023 oleh Sahzad, Kazi, dan Sihzad. Yang mana pada penelitian ini ditemukan bahwa RT News dan Al Jazeera cenderung memberikan pemberitaan atau peliputan yang lebih berorientasi pada Palestina. Sementara BBC dan CNN sebagai media barat, yang kita kenal sebagai media barat, cenderung mendukung Israel. Penelitian ini juga menemukan bahwa RT News dan Al Jazeera lebih condong menekankan liputan kemanusiaan, sementara BBC dan CNN lebih condong pada liputan konflik. Sehingga pada akhir penelitian dari artikel ini yaitu didapat bahwa polarisasi opini yang nantinya akan membawa konflik ke dalam perdamaian atau justru semakin memperburuk konflik yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dinamika difusi norma internasional, studi tentang aktivis perempuan di Bali oleh Imade Anomiranata, publikasi 2021. Tinjauan pustaka ataupun artikel yang ini lebih terfokus pada tentang penyebaran norma, berbeda dengan pustaka-pustaka sebelumnya yang fokus pada tentang media dan juga pengaruhnya terhadap suatu isu tertentu. Pada pustaka ini dibahas bagaimana proses norma itu sendiri, yaitu yang berasal dari norma internasional, sehingga pada akhirnya diadopsi oleh nasional ataupun pada tahap tingkat lokal. Imade Anowiranata pada artikel ini menemukan bahwa aktivis perempuan Bali berperan dalam memunculkan ataupun sosialisasi norma tentang gerakan perempuan di Bali. Aktivis perempuan Bali mengambil peran sebagai norm emergence, kemudian dilanjutkan oleh CIDAW sebagai norm cascade, yang mana nantinya CIDAW itu sendiri akan diratifikasi oleh banyak negara. Dan yang selanjutnya yaitu internalization ataupun titik ekstrim dari penyebaran norma itu sendiri, yaitu ditandai dengan diterimanya di Indonesia dan diinstitusionalisasikan sebagai Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1984. Selanjutnya itu kerangka konsep. Kerangka konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu norm diffusion yang dikembangkan oleh Finmore dan Seeking, yang mana pada konteks ini norm diffusion itu merupakan suatu proses penyebaran norma berasal dari norma internasional yang sehingga nantinya akan diadopsi oleh oleh tingkat nasional dan juga pada akhirnya nanti akan diadopsi oleh tingkat domestik. Difusi norma ini dapat digambarkan ataupun dapat ditelaah melalui norm life cycle yang dikembangkan oleh Finmore dan Seeking pada tahun 1998. Norm life cycle ini merupakan suatu mekanisme ataupun suatu konsep untuk menjabarkan sistem ataupun proses serta aktor-aktor yang terlibat dalam penyebaran norma itu sendiri. Untuk norm life cycle memiliki 3 tahapan, yaitu pertama norm emergence, norm cascade, dan internalization. Pada masing-masing tahapan tersebut memiliki aktor, tujuan, atau motif dan mekanisme yang berbeda. Yang mana pada norm emergence yaitu norm pada saat terciptanya norm ataupun dibentuknya norma itu sendiri oleh norm entrepreneur, yang tentunya aktor yang terlibat dari situ adalah norm entrepreneur dan juga atau organisasi platform organisasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu norm cascade ataupun tahap penyebaran sosialisasi norma itu sendiri, yang mana pada aktornya di sini adalah negara, organisasi internasional, ataupun jaringan transnasional. Dan yang terakhir yaitu internalization yang dilakukan oleh aktor profesional atau lembaga birokrasi. Adapun yang menjadi tujuan atau motif pada norm emergence yaitu altruisme atau komitmen atau empati, dan pada norm cascade yaitu biasanya menggunakan legitimasi ataupun berdasarkan pada reputasi. Pada tahapan internalisasi, norm lebih condong untuk mendapatkan ataupun mencapai yang namanya konformitas terhadap kebiasaan melalui norma tersebut. Untuk mekanisme pada norm emergence yaitu digunakan persuasi atau advokasi oleh norm entrepreneur itu sendiri, sehingga dilanjut pada tahap norm cascade yaitu melalui sosialisasi atau demonstrasi, dan pada tahap internalisasi akan dilihat bagaimana kebiasaan yang nantinya akan sudah diterima secara taken for granted, atau juga pada titik ekstrimnya yaitu terjadinya institusionalisasi oleh suatu lembaga birokrasi. Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana peran dari Al Jazeera sendiri, yang mana nantinya sebagai pembentuk norma atau pencipta norma yang akan disebarkan kepada masyarakat sipil global. Nah, dalam dalam alur norm life cycle, kita lihat bahwa norm entrepreneur bersama organisasi platformnya akan membentuk isu, bukan membentuk tapi
mencari atau membentuk isu tersendiri, yang mana isu tersebut nantinya akan dibingkai oleh non-entrepreneur ataupun aktor tersebut, dibingkai sedemikian rupa melalui tahapan framing, sehingga nantinya akan berwujud pada norma. Norma yang memang sesuai pada gagasan ataupun shared ideas yang berasal dari non-entrepreneur itu sendiri. Nah, norma tersebut yang nantinya akan disebarkan kepada non-leader. Yang mana non-leader menurut Timur yaitu merupakan suatu pemimpin norma, yaitu tujuan dari non-entrepreneur, aktor tujuan dari non-entrepreneur tersebut untuk disebarkan norma. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini digunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif dengan deskriptif analis. Nah, batasan penelitian, peneliti menetapkan batas waktu dari tahun 2023 sampai tahun 2024, terkhususnya atau spesifiknya pada bulan Oktober 2023, yang mana pada saat itu merupakan memulainya aktif serangan dari Israel dan Hamas, hingga pada bulan Oktober 2024. Nah, pada batasan penelitian ini juga peneliti menetapkan batasan tentang artikel yang dianalisis nantinya, yaitu dibagi berdasarkan 3 topik. Yang pertama yaitu topik tentang serangan udara pasukan Hamas ke Israel, invasi Israel ke tempat penampungan Rafah, dan yang ketiga yaitu pendudukan 7 hari mematikan West Bank oleh Israel. Penentuan topik ini berdasarkan pada perimbangan akan tentang timeline ataupun alur kejadian yang terjadi dari tahun 2023 sampai tahun 2024 pada konflik Israel-Palestina. Kemudian yang selanjutnya itu unit dan level analisis. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini yaitu MSG di Indonesia, yang mana disebutkan sebelumnya, yaitu FPN, KNRP Sumbar, Gerakan BDSI Indonesia, dan UNAN SJP dalam merespon isu konflik Israel-Palestina. Kemudian yang menjadi unit eksplanasi ataupun variabel independen, yaitu pemberitaan Al Jazeera pada konflik Israel-Palestina, serta level analisis global. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan purposive sampling informan dan juga purposive sampling pada artikel berita. Yang mana di sini maksudnya purposive sampling informan pada penelitian kualitatif yaitu menentukan informan berdasarkan kompetensi informan tersebut akan isu yang dibahas ataupun tentang afiliasi atau lembaga yang dinaungi oleh informan tersebut. Kemudian untuk artikel berita seperti yang disebutkan pada batasan penelitian sebelumnya, yaitu ditentukan berdasarkan topik dan juga alur dari kejadian yang terjadi pada tahun 2003 sampai tahun 2024. Kemudian data yang digunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer, peneliti menggunakan hasil wawancara dengan masing-masing informan perwakilan dari kelompok masyarakat sipil global. Kemudian data sekunder yaitu melalui library research, yang utamanya yaitu menggunakan framing pemberitaan Inman, ataupun hasil dari berita, hasil pengumpulan berita dilakukan framing untuk mendapatkan maksud dan tujuan, atau dengan kata lain untuk mendapatkan norma dari Al Jazeera tersebut melalui pemberitaannya. Kemudian sumber alternatif lainnya itu melalui internet, sosial media, jurnal, artikel, dan buku. Kemudian pada tahap teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik penyajian data, yaitu mana pada bagian ini nantinya akan dilakukan pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian direduksi data, yaitu memilah data-data mana yang akan dijadikan analisis, yaitu biasanya berada di tahap pada data penting ataupun yang memang relevan digunakan pada penelitian. Kemudian dilakukan pengelompokan data-data menjadi beberapa unit, sehingga data tersebut disajikan, dan juga pada akhir dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari data yang dianalisis. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Pada bab 1, peneliti membahas tentang pendahuluan. Pada bab 2, yaitu pemberitaan oleh Al Jazeera terhadap konflik Israel-Palestina, yang mana pada bab ini nantinya akan fokus pada profil Al Jazeera sebagai media berita, kemudian juga norma yang dianut Al Jazeera yaitu melalui visi misi, moto, dan juga nilai yang mereka gunakan dalam etika jurnalismenya. Ketiga yaitu hubungan Al Jazeera dengan konflik Israel-Palestina, dan juga yang terakhir terdapat adanya pemberitaan Al Jazeera tentang konflik Israel-Palestina beserta hasil framing dari pemberitaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu bab 3, respon masyarakat sipil global di Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Pada bab ini, peneliti fokus membahas tentang masyarakat sipil global yang menjadi unit analisis, yang mana nantinya akan menyajikan profil dari masyarakat sipil global tersebut, menyajikan tentang dinamika dan juga kegiatan serta program dari masyarakat sipil global. Dan juga nantinya pada tahapan akhir dari bab 3 akan ada hasil wawancara bersama perwakilan informan dari masing-masing masyarakat sipil global tersebut. Kemudian selanjutnya itu bab 4. Bab ini merupakan bab analisis, yang mana data yang didapatkan sebelumnya akan digabungkan ataupun disajikan pada bab ini. Kemudian dianalisis menggunakan kerangka konsep dari Finmore, yaitu non-life cycle. Bab 4 yang berjudul analisis non-life cycle, pengaruh pemberitaan Al Jazeera terhadap masyarakat sipil global di Indonesia, yang mana nantinya berada pada tahap from emergence, from cascade, dan internalization sesuai dengan konsep dari Finmore dan Seeking. Kemudian yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan. Selanjutnya yaitu bab 2, pemberitaan oleh Al Jazeera terhadap konflik Israel-Palestina. 2.1, profil Al Jazeera.
Al Jazeera berdiri pada tahun 1996, berbasis di Doha, Qatar. Al Jazeera berdiri setelah Emir Hamad berkuasa di Qatar pada tahun 1995. Pada tahun yang sama, Emir Hamad juga berambisi untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap penyensoran media. Yang mana pada saat itu Emir Hamad ingin membentuk atau mewujudkan media berita yang bebas dari sensor dan juga menyajikan perspektif berbeda dengan media internasional lainnya seperti CNN dan BBC. Al Jazeera pada awalnya, sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya, yaitu didirikan oleh Emir Hamad, yaitu menerima dana dari pemerintah Qatar sendiri untuk menjadi suatu media berita. Tetapi Al Jazeera diubah menjadi perusahaan swasta sesuai dengan Undang-Undang Qatar nomor 21 tahun 2006. Al Jazeera dari Arab oleh Arab menjadi wakil masyarakat Arab dalam membuka wawasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia Arab kepada masyarakat luar. Media berita ini menjadi pilihan masyarakat di Timur Tengah tentang semua informasi ataupun konflik kejadian yang terjadi di sana. Karena pada dasarnya pada waktu itu, media internasional lainnya seringkali dianggap menjadikan pemberitaan yang hanya terfokus pada kepentingan oleh pandangan barat saja. Kemudian selanjutnya yaitu norma Al Jazeera, yang mana pada norma ini dapat dilihat melalui visi misi dari media berita Al Jazeera itu sendiri, melalui nilai-nilai dan juga moto yang mereka gunakan. Adapun visi dari Al Jazeera itu sendiri yaitu be the voice for the voiceless, ataupun menjadi suara bagi mereka yang tidak tersuarakan. Dilengkapi dengan misi mereka yaitu inform and empower people, yang mana di sini kita dapat implementasikan ataupun kita simpulkan bahwa Al Jazeera ingin memperdayakan masyarakat untuk bergerak begitu. Kemudian Al Jazeera berada di pihak mereka yang tertindas dan tidak memiliki kekuatan untuk bersuara, yang mana itu merupakan suatu hal yang ditekankan oleh Al Jazeera sendiri. Kemudian Al Jazeera menekankan nilai-nilai jurnalistik seperti kebenaran dan akurasi, di sisi lain fokus pada advokasi masyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada nilai-nilai yang mereka cantumkan pada website mereka sendiri, yaitu beberapa di antaranya adalah yang pertama, we are with the people, we tell their stories. Yang kedua, we strive to speak through to power in our journalism as well as amongst ourselves. Dan yang ketiga yaitu we encourage a pioneering spirit and strive to for excellence. Dan yang terakhir yaitu moto dari Al Jazeera itu sendiri yaitu the opinion and the other opinion. Kemudian selanjutnya hubungan Al Jazeera dan konflik Israel-Palestina. Untuk melihat hubungan Al Jazeera dan konflik Israel-Palestina dari awal sudah dipenuhi dengan nuansa karena sejak didirikan Al Jazeera telah memainkan peran penting dalam melaporkan konflik ini. Hal ini dapat dilihat bagaimana hubungan yang berbeda antara Al Jazeera dengan Israel, begitu juga dengan Al Jazeera dengan Palestina. Pada Maret 2008, Israel sempat memberikan ataupun mengancam menjatuhkan sanksi pada Al Jazeera karena dituduh melakukan pemberitaan atau peliputan yang tidak berimbang dan lebih mendukung gerakan Hamas. Hubungan dari Al Jazeera tersebut juga dapat dilihat pada hubungan Qatar dengan negara-negara terkait, yaitu Israel dan juga Palestina. Untuk hubungan Al Jazeera dengan hubungan Qatar dengan Palestina dari awal sudah terjalin cukup baik karena memang dari awal sebagai negara yang berasal dari Timur Tengah juga sebagai negara Muslim, Qatar dan Palestina sering melakukan kerjasama seperti misalnya pada tahun 2012 Hamas membuka kantor politik di Qatar yaitu sebagai bentuk kerjasama mereka. Kemudian sampai saat ini Qatar juga masih memberikan bantuan finansial yang signifikan kepada Gaza pada saat terjadinya konflik dengan Israel. Sementara untuk hubungan Qatar dengan Israel pada tahun 1996 Qatar menjalin hubungan dagang dengan Israel yang mana menjadi negara teluk pertama yang menjalin hubungan hubungan dagang dengan Israel, yang tetapi terputus pada tahun 2009 akibat operasi Cashlight di Gaza. Selanjutnya itu tentang frame pemberitaan Al Jazeera terhadap konflik Israel-Palestina, yang mana sudah disebutkan pada bagian metode penelitian. Pemilihan jumlah dari artikel berita ini dilakukan dasar pertimbangan dari jumlah masing-masing topiknya, yaitu yang terdiri dari 3 topik. Kemudian pemilihan topik juga penimbang pembahasan dari topik juga dipertimbangkan berdasarkan timeline ataupun alur kejadian yang terjadi pada bulan Oktober 2003 sampai bulan Oktober 2024. Itu yang pertama adalah serangan udara pasukan Hamas ke Israel. Pada topik ini, Al Jazeera berdasarkan konsep framing oleh Robert M. Emman yang terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama define problems, yang kedua diagnose cause, yang ketiga adalah moral judgment, dan yang keempat treatment recommendation. Yang mana pada define problem, pada topik ini Al Jazeera mengabarkan serangan mendadak oleh Hamas memicu pemboman oleh Israel di Gaza. Dan yang menjadi penyebab dari serangan tersebut oleh perlawanan Hamas atas penundukan dan kekerasan oleh Israel selama ini. Sebagaimana yang kita tahu, Hamas yang merupakan pasukan ataupun kekuatan dari Palestina sendiri sudah mengalami penjajahan yang selama ini dilakukan Israel selama berpuluhan-puluhan tahun,
sehingga pada bulan Oktober 2023 menjadi puncak serangan mereka pada tahun tersebut. Pada bagian moral judgment, Al Jazeera menilai bahwa Israel berpotensi melanggar hak asasi manusia dikarenakan banyaknya korban jiwa akibat dari respon mereka terhadap serangan Hamas. Juga di situ Al Jazeera menggambarkan bahwa kekurangan pasokan sumber daya yang dialami oleh Palestina karena dengan tingginya tingkat korban uh, akibat dari serangan tersebut, serta penggunaan senjata berlebihan oleh Israel dalam melakukan serangan. Pada bagian treatment recommendation, Al Jazeera menggambarkan perlunya deeskalasi untuk menghentikan siklus kekerasan dengan tujuan untuk mengurangi korban dan mendesak bantuan segera untuk masuk ke Palestina. Kemudian pada topik selanjutnya yaitu invasi Israel ke tempat penampungan Rafah, di mana pada kejadian ini, setelah terjadinya serangan, sempat terjadi gencatan senjata sebanyak 3 kali antara Israel dengan Hamas. Kemudian, pada saat yang sama, terjadi serangan udara Israel terhadap konvoi ambulans yang menuju rumah sakit di Rafah. Di sisi lain, setelah terjadinya gencatan senjata sebanyak 3 kali, gencatan senjata tidak dilanjutkan ditandai dengan serangan kembali oleh Israel setelah gencatan senjata berakhir. Adapun yang menjadi penyebab dari kejadian ini yaitu bahwa klaim Israel tentang ambulans yang berisi Hamas dan senjata. Israel mengklaim bahwa pasukan Hamas menggunakan ambulans dan juga fasilitas medis lainnya untuk melarikan diri ke rumah sakit, yang mana rumah sakit disebut oleh Israel sebagai markas dari Hamas itu sendiri. Meskipun pada pemberitaan Al Jazeera tidak ada bukti berdasar tentang klaim Israel tersebut. Kemudian di sisi lain, pada saat terjadi masa gencatan senjata, Israel masih melakukan serangan terhadap masyarakat sipil yang ada di Palestina. Sehingga pada saat berakhirnya gencatan senjata, Hamas merespon dengan mengirimkan rudal kepada Israel. Dan hal itu pun direspon oleh Israel sebagai tanda untuk memulainya kembali peperangan ataupun memulainya konflik setelah gencatan senjata berakhir. Al Jazeera menilai bahwa Israel berpotensi mendapatkan pelanggaran berat Konvensi Jenewa dan kejahatan perang oleh PRCS dan WHO karena telah menyerang fasilitas tenaga medis pada saat kondisi perang, yaitu serangan terhadap konvoi ambulans yang diduga sebagai klaim sepihak oleh Israel karena adanya pasukan Hamas yang diangkut di dalam menuju markas mereka di rumah sakit. Kemudian Al Jazeera menilai ataupun merekomendasikan untuk perlunya perlindungan unsur medis harus dijamin setiap saat, karena hal ini merupakan elemen penting pada saat kondisi perang, serta juga diusulkan untuk melanjutkan gencatan senjata setelah berakhirnya gencatan senjata sebanyak 3 kali. Kemudian, kedudukan mematikan di West Bank oleh Israel. Pada topik ini, Israel menggambarkan bahwa penjarahan Israel telah menyebabkan kematian sebanyak 7.203 orang di Jenin ataupun di tepi barat. Dan di waktu yang sama, Amerika Serikat merespon dengan tetap memberikan bantuan militer kepada tentara Israel. Dan di sisi yang sama, beberapa aktor internasional lainnya memberikan sanksi terhadap Israel karena atas pendudukan mematikannya di tepi barat tersebut. Adapun yang menjadi penyebab dari tindakan tersebut adalah klaim berulang oleh Israel tentang Hamas dan juga ambulans, yang mana Israel mengklaim bahwa mereka telah melakukan baku tembak di Jenin ataupun di West Bank, dan kemudian pasukan Hamas kabur ataupun melarikan diri dengan menggunakan ambulans. Hal itu yang menjadi klaim dari Israel, dan pada pemberitaan Al Jazeera juga disebutkan bahwa tidak adanya bukti berdasar dari klaim tersebut. Kemudian tentang bantuan militer AS, tidak ada sanksi dari Amerika Serikat sama sekali tentang kejadian ataupun tindakan ilegal yang dilakukan oleh Israel. Kekerasan Israel di Jenin memicu respon yang mana adanya banyaknya sanksi dari aktor-aktor internasional terhadap Israel. Tindakan tidak manusia atau tidak manusiawi atas menghalangi layanan medis yang dilakukan Israel mendapat kecaman, serta di sisi lain, Amerika Serikat sebagai negara yang cukup relevan dalam konflik ini tidak menghiraukan tuduhan HAM atas Israel karena telah melakukan kejahatan selama konflik berlangsung, yaitu terutama pada saat pendudukan mematikan di West Bank di tepi barat Palestina, di tepi barat. Meskipun banyak pihak memberi sanksi, Al Jazeera menilai bahwa tindakan Israel masih berjalan, sehingga Al Jazeera mempertanyakan apakah pemberian sanksi ataupun respon dari aktor internasional tersebut berdampak efektif untuk menghentikan tindakan Israel yang masih terus-menerus menyerang Palestina secara tidak manusiawi. Kemudian pada bagian recommendation, Al Jazeera menilai pentingnya akses layanan medis tanpa hambatan untuk meninjau kembali kebijakan bantuan militer Amerika Serikat karena tetap memberikan bantuan militer, bahkan ditambah jumlah dari bantuan militer tersebut
setelah adanya pelanggaran HAM oleh Israel. Dan negara-negara lain diharapkan untuk dapat meningkatkan tekanan melalui sanksi, meskipun sanksi tersebut tidak berdampak secara efektif. Akan tetapi, dengan banyaknya negara secara kolektif melakukan tekanan sanksi diharapkan dapat menyadarkan seluruh elemen yang ada di sistem internasional untuk menghentikan serangan ataupun tindakan ilegal oleh Israel itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu respon masyarakat sipil global di Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Pada bab ini kita akan fokus membahas tentang profil dari masyarakat sipil global, serta juga nantinya akan ada hasil wawancara dengan masing-masing informan dari masyarakat sipil global tersendiri. Masyarakat sipil global menurut Skolte tahun 1999 terdapat beberapa ciri khusus dari masyarakat sipil global itu, atau yang disingkat MSG, yaitu yang pertama, non pemerintah, yaitu bukan bagian dari pemerintahan dan tidak ingin menjalankan ataupun berusaha untuk mengendalikan negara. Kemudian yang kedua yaitu non profit, yang mana komunitas ataupun kelompok ini tidak beroperasi sebagai perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, asosiasi sukarela, yaitu berdasar pada kumpulan orang yang mempunyai niat secara sukarela untuk membentuk aturan, baik itu pengaturan resmi, formal, hukum, dan konstruksi sosial informal. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang isu transdunia, yang mana kelompok MSG melibatkan komunikasi lintas batas, bekerja atas dasar solidaritas supranasional, atau mendirikan diri mereka sendiri sebagai organisasi global. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat dikatakan bahwa eh, masyarakat sipil global yang menjadi analisis nanti akan dilihat apakah memenuhi ciri-ciri dari yang disebutkan oleh Skolte tersebut. Kemudian selanjutnya itu masyarakat sipil global di Indonesia. Masyarakat sipil global di Indonesia telah memberikan banyak kontribusi yang signifikan dalam isu-isu kemanusiaan dan advokasi internasional, termasuk pada konflik Israel-Palestina. Hal ini dilihat oleh munculnya berbagai kelompok dan organisasi untuk memberikan dukungan moral, material, dan politik kepada Palestina. Nah, selanjutnya itu Free Palestina Club, bagaimana yang kita lihat merupakan salah satu kelompok masyarakat sipil global di Indonesia, merupakan suatu jejaring transnasional yang berpusat di Indonesia, berdiri pada tanggal 2 Mei 2024 sebagai bagian dari program Geostrategi Studies Club, atau disingkat sebagai GSC. FPN sendiri memiliki fokus isu tentang genosida, kolonialisme, boycott, disarmament dan sanction, atau disingkat sebagai BDS, dan lockout. Dan juga FPN memiliki minimum program, sebanyak 4 minimum program, yaitu pertama pendidikan kritis, kampanye online, konsolidasi jaringan, dan juga yang terakhir adalah aksi solidaritas. Tidak hanya aktif untuk mengedukasi melalui diskusi grup WA dan Telegram, FPN sudah melakukan workshop yang bertajuk Free Palestine Workshop sebanyak 3 kali secara daring. Kemudian yang selanjutnya itu Komite Nasional Rakyat Palestina Sumatera Barat, merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berdedikasi pada isu-isu kemanusiaan di Palestina. Didirikan pada 8 Mei 2006 di Jakarta karena adanya kekhawatiran ataupun fokus dari tokoh-tokoh atas konflik yang terjadi di Israel Palestina. Organisasi ini juga memiliki perwakilan internasional dalam bentuk mitra di 3 negara. Yang menjadi fokus utama dari KNP Sumbar adalah penggalangan dana untuk isu-isu kemanusiaan di Palestina yang biasanya dilakukan melalui kegiatan sosial dan seni. Dan yang selanjutnya yaitu dari kalangan mahasiswa, yaitu Universitas Andalas Student Justice for Palestine, ataupun disingkat sebagai UNAN SJP. Merupakan komunitas gerakan yang berasal dari kalangan mahasiswa yang tersebar di seluruh dunia. Gerakan ini diawali dengan seluruh mahasiswa yang ingin ikut serta dan peduli akan genosida Israel terhadap Palestina yang terjadi di belakangan ini. Aksi pertama dari gerakan ini terjadi pada 10 November 2023 di kampus UNAN yang diinisiasi oleh salah satu mahasiswa hubungan internasional dan juga salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Andalas yaitu FKI Rabani. UNAN SJP telah melakukan aksi sebanyak 3 jilid yang diselenggarakan di lokasi sekitar kampus UNAN, yang mana pada aksi tersebut melibatkan seluruh elemen sivitas akademika Universitas Andalas, termasuk dosen, mahasiswa, dan juga elemen lainnya. Hingga saat ini komunitas ini masih aktif menghimpun dan melakukan konsolidasi secara berkala, melakukan kegiatan lanjutan menyuarakan Palestina ke mata dunia. Selanjutnya yaitu bab 4, analisis 16 resiko pengaruh pemberitaan Al Jazeera terhadap masyarakat sipil global di Indonesia. Pada bagian awal, sesuai dengan kerangka yang dikembangkan oleh Finmore dan Seeking, yaitu tentang 16 resiko, yaitu merupakan tahap pertama dimulai dari norm emergence oleh Al Jazeera melalui pembranding pemberitaan konflik Israel-Palestina. Menurut Finmore, munculnya norma dapat terjadi melalui 2 elemen umum, yaitu norm entrepreneur dan organizational platform. Keberhasilan dinilai dari terciptanya norma baru berdasarkan fenomena atau masalah yang di-framing dan dikonstruksi oleh norm entrepreneur itu sendiri. Dalam bertindak munculkan norma, aktor Al Jazeera dapat dikaji melalui framing pemberitaan yang dilakukan oleh Al Jazeera tentang konflik Israel-Palestina yang mana sudah dibahas pada bab 2 sebelumnya, yaitu tentang hasil framing pemberitaan yang dilakukan oleh Al Jazeera tentang konflik Israel-Palestina berdasarkan dari 3 topik yang ditentukan. Adapun dalam menyajikan data dari norm emergence, disediakan tabel norma hasil framing pemberitaan Al Jazeera, yang mana pada tabel ini sudah dilakukan reduksi data dan juga pemilihan data tentang dari ide yang menjadi norma berdasarkan pemberitaan Al Jazeera. Untuk norma yang pertama yaitu perlawanan terhadap penjajahan,
yang mana diframing oleh Al Jazeera sebagai serangan Hamas atau masyarakat Palestina dianggap sebagai hak untuk melawan penjajahan yang telah lama dilakukan Israel. Kemudian yang kedua adanya norma perlindungan non-kombatan dalam konflik, yang mana diframing oleh Al Jazeera sebagai elemen vital seperti masyarakat sipil dan tenaga medis memiliki pengecualian khusus agar tidak terdampak sebagai korban perang. Dan yang ketiga yaitu hak asasi manusia sebagai dasar dari tindakan internasional. Tindakan aktor internasional dalam respons konflik Israel-Palestina seharusnya didasarkan pada hak asasi manusia, melainkan bukan pada dasar politik dan ekonomi. Selanjutnya yaitu pada tahapan non-kesket ataupun tahapan penyebaran norma oleh masyarakat sipil global di Indonesia melalui pemberitaan Al Jazeera tentang konflik Israel-Palestina. Tahap kedua ini, yang mana non entrepreneur memimpin sosialisasi norma baru dan mencoba untuk mengubah perilaku yang sesuai terhadap masalah atau fenomena yang terjadi. Pikiran dan tindakan yang dilakukan akan mencerminkan perilaku dari norma yang disebarkan, sehingga nantinya terjadi kesesuaian yang mana menjadi sebuah gerakan dari masyarakat. Pada tahapan ini, non-entrepreneur akan memberikan ataupun menargetkan normanya kepada non-leader, yang mana non-leader itu nantinya akan diharapkan dapat menjadi pemimpin norma itu sendiri, yang nantinya non-leader akan mensosialisasikan ataupun mentransfer kepada elemen yang lebih luas terkait norma yang akan diadopsi. Non-leader merujuk pada framework merupakan aktor yang akan berperan dalam memimpin norma baru yang disebarkan oleh non-entrepreneur. Untuk menjanjikan data tentang non-cascade dari MSG di Indonesia berdasarkan pemberitaan Al Jazeera telah disediakan tabel pernyataan MSG yang mana tabel pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masing-masing informan, yaitu untuk Free Palestine Network sendiri tentang norma perlawanan terhadap penjajahan, yaitu berpendapat bahwa perjuangan Palestina melalui operasi Badai Al-Aqsa dinyatakan sah sesuai resolusi PBB nomor 37 garis miring 43 garis miring 1982, yang mana pada resolusi tersebut membahas tentang hak oleh entitas yang dijajah ataupun yang sedang melakukan perlawanan atas penjajahan. Kemudian menurut KNRP Sumbar tentang norma yang sama, yaitu serangan Hamas sebagai upaya menunjukkan kepada dunia bahwasanya Palestina masih berjuang melawan penjajahan Israel. Dan selanjutnya, UNAN SJP menganggap bahwa operasi Badai Al-Aqsa sebagai bentuk untuk meraih hak Palestina kembali dari Israel. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh FPN, yaitu merupakan sebagai untuk meraih hak dari Palestina sendiri dari Israel. Kemudian untuk norma selanjutnya yaitu tentang perlindungan non-kombatan dalam konflik. Menurut FPN, berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949, Israel bertanggung jawab untuk keselamatan orang yang didudukinya. FPN menggambarkan Israel saat ini sebagai occupying power ataupun pasukan pendudukan yang telah menduduki beberapa wilayah yang ada di Yerusalem, yaitu tepatnya daerah tempat Israel dan Palestina berada, sehingga menurut Konvensi Jenewa tahun 1949, Israel memiliki tanggung jawab dan juga tidak memiliki hak sama sekali untuk menyerang pihak yang didudukinya, yaitu masyarakat sipil, yang mana pada kenyataannya masyarakat sipil selalu menjadi korban dalam peperangan konflik Israel-Palestina. Kemudian menurut KNRP Sumbar, di norma yang sama, yaitu masyarakat sipil dan tim medis harusnya tidak menjadi korban perang karena terlindungi oleh aturan perang. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh FPN, yaitu merujuk pada Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai aturan perang. Kemudian, UNAN SJP menganggap bahwa serangan Israel terhadap masyarakat sipil dan tenaga medis berdasar pada propaganda ataupun klaim sepihak yang sering dilakukan oleh Israel dalam melakukan serangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa adanya serangan Israel terhadap konvoi ambulans ataupun serangan Israel terhadap rumah sakit yang diklaim mereka sebagai tempat persembunyian Hamas ataupun Hamas yang menggunakan fasilitas medis tersebut untuk kepentingan mereka. Kemudian untuk norma selanjutnya yaitu tentang hak asasi manusia untuk tindakan internasional. Menurut FPN, ketidakkonsistenan dukungan mayoritas negara terhalang oleh kerjasama perdagangan dan politik dengan Israel. Hal ini dimaksudkan bahwa dukungan ataupun respon negara selama ini yang sudah banyak adalah sepenuhnya efektif dikarenakan yang dibalik dari mereka hubungan dagang ataupun kerjasama perdagangan dan politik dengan Israel. Senada dengan KNRP Sumbar, menurut KNRP Sumbar, Israel mendapatkan dukungan negara-negara lain dari balik layar, sehingga aktivitas ilegal Israel masih tetap berjalan. Dan menurut CP, negara yang mendukung Palestina dalam keanggotaan PBB memiliki motif yang berbeda-beda. Karena dalam hal ini maksudkan bahwa motif-motif dari aktor negara dalam mendukung keanggotaan PBB terdiri dari beberapa motif, yaitu seperti misalnya tuntutan ataupun tekanan dari masyarakat dari negara itu sendiri, kemudian adanya motif politik untuk kepentingan politik dari negara itu sendiri, dan juga terdapat juga berdasarkan atas kesamaan dari negara, yaitu adanya negara berdasarkan kesamaan seperti secara geopolitik negara tersebut, seperti contohnya negara Muslim, dan juga banyaknya motif-motif yang berbeda lainnya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pada tahap kritis dari normal cycle, yaitu internalization ataupun internalisasi oleh NSG di Indonesia.
Menurut Simon, internalisasi merupakan titik ekstrem dari sebuah norma cascade yang ditandai dengan norma-norma diterima secara luas sehingga diinternalisasi oleh para aktor dan mencapai kualitas taken for granted. Taken for granted ini dimaksudkan bahwa norma tersebut tidak lagi ditanyakan oleh masyarakat, tidak lagi menjadi perdebatan sehingga norma tersebut secara tidak langsung sudah berada di dalam masyarakat dan diadopsi dan juga tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan masyarakat sudah berdasar pada norma tersebut. Mekanismenya yaitu melalui pelatihan profesional, termasuk transfer pengetahuan dan yang paling berpengaruh yaitu pelatihan secara aktif mensosialisasikan orang atau anggota untuk menghargai hal-hal tertentu di atas yang lain. Sebagai contoh, dalam konteks penelitian ini, FPN sendiri telah melakukan workshop yang mana pada kegiatan tersebut merupakan kegiatan kecerdasan kepada semua peserta tentang konflik yang tengah terjadi di Israel-Palestina. FPN melakukan transfer pengetahuan kepada peserta dengan tujuan memiliki pemikiran yang sama tentang konflik Israel-Palestina. Selain itu, FPN juga melakukan konferensi pers virtual yang dilakukan pada 18 Juli 2024, yang mana pihak FPN menyatakan bahwa untuk meminta semua pihak memutus hubungan dengan Israel. Yang kedua yaitu meminta semua pihak mewaspadai setiap agenda lobby dan propaganda yang dilakukan Israel. Kemudian yang ketiga yaitu menyerukan kepada semua pihak untuk membangun kesatuan perjuangan dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian yang keempat menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan gerakan boikot, sanksi, dan divestasi. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa FPN sebagai salah satu masyarakat sipil global melakukan integrasi norma yang berdasarkan atau dalam analisis ini dapat dari Al Jazeera itu sendiri, yang mana kita lihat bahwa terjadinya adanya pelatihan profesional untuk mencerdaskan anggota dari FPN itu tersendiri. Meskipun pada workshop tersebut tidak hanya anggota, melainkan seluruh masyarakat umum juga termasuk dalam yang bisa mendaftar pada workshop tersebut. Selain itu juga kita dapat lihat bagaimana FPN mengintegrasikan ataupun menginternalisasikan norma yang disebarkan oleh Al Jazeera melalui pernyataan sikap mereka yang disebutkan sebelumnya, yang mana pada satu poin dapat memiliki kesamaan, yaitu meminta semua pihak mewaspadai setiap agenda lobby dan propaganda Israel yang berusaha mempengaruhi dan memecah belah umat guna mengurus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Kemudian selanjutnya yaitu dari KNRP Sumbar pada 13 Juni 2024, Ketua KNRP Sumbar mengadakan kajian tentang sejarah perjuangan kemanusiaan Indonesia dan Palestina. Dalam kegiatan tersebut, KNRP Sumbar menyatakan bahwa kondisi HAM dan rakyat Palestina selalu tergerus, sama pada tindakan Israel yang selalu didukung oleh beberapa aktor internasional seperti Amerika Serikat. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, KNRP Sumbar memberikan pandangan pentingnya memilah informasi yang sering menjadi propaganda Israel dalam setiap tindakan yang dilakukan. Pada kegiatan tersebut, KNRP Sumbar berkolaborasi dengan kelompok organisasi mahasiswa dengan peserta yang mayoritas dihadiri oleh mahasiswa itu sendiri. Berdasarkan acuan sebelumnya bahwa terjadinya adanya transfer informasi ataupun transfer pengetahuan, KNRP Sumbar melakukan kajian secara daring yang mana isinya merupakan mayoritas mahasiswa dan juga memiliki beberapa pandangan yang sama seperti tentang HAM dan juga tentang pentingnya untuk terhindar dari propaganda yang dilakukan oleh Israel. Selanjutnya dengan SJP dalam melakukan aksinya yang sudah sebanyak 3 jilid yang diselenggarakan di lokasi sekitar kampus Unan. Aksi pertamanya pada 10 November 2023 berdasarkan hasil wawancara dengan inisiator mengatakan bahwa faktor yang menjadi salah satu utama dalam gerakan tersebut karena mendapatkan informasi yang didapat oleh inisiator tersebut tentang kondisi mengenaskan Palestina pada waktu itu, sehingga inisiator tersebut tergerak untuk mengumpulkan massa dan juga melakukan pengumpulan dan konsolidasi untuk melakukan aksi untuk menyuarakan tentang kebebasan Palestina. Pada 8 Mei 2024 dan aksi terbaru yaitu jilid 3 pada 7 Oktober 2024 yang bertajuk peringatan 1 tahun genosida besar-besaran di Palestina. Selain sebagai inisiator, gerakan aksi Unan SJP turut berkolaborasi dengan komunitas lainnya dalam menyuarakan kepentingan Palestina seperti pada saat aksi Damai Peduli Palestina pada 9 Juni 2024 yang berkolaborasi dengan seluruh koalisi masyarakat Sumatera Barat. Dan SJP pada konteks ini meskipun pada tahapan demonstrasi yang disebutkan oleh Timor terjadi pada tahap escape, akan tetapi pada tahap internalization dapat dihitung sebagai hal yang diinternalisasi oleh Unan SJP itu sendiri karena Unan SJP merupakan suatu kelompok yang berbentuk komunitas dan basis dari mereka adalah pergerakan. Selain pergerakan, mereka juga melakukan edukasi kecil-kecilan ataupun edukasi sederhana melalui media sosial resmi mereka. Dan yang paling utama dari gerakan mereka ataupun tindakan mereka yaitu melakukan aksi, yang mana dalam aksi tersebut tidak hanya terhimpun yang aktif saja dalam mendukung kemerdekaan Palestina, akan tetapi menghimpun seluruh elemen mahasiswa yang ada di Universitas Andalas dan tidak memandang suku apapun, agama apapun, dan latar belakang apapun, sehingga pada tahapan ini Unan SJP mencoba untuk mengadvokasi ataupun mempersuasi seluruh masyarakat dengan menyuarakan
tentang pembebasan Palestina berdasarkan pada norma yang diadopsi sebelumnya. Jadi selanjutnya itu bab 5 penutup. Pada kesimpulan, pada perannya dapat disebutkan bahwa Al Jazeera dianggap sebagai norma entrepreneur, yang mana menurut Timor merupakan agen yang berperan dalam membentuk norma, menyebarkan hingga berada di tangan norm leader, yaitu MSG. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa norma entrepreneur berperan utama ataupun berperan penting dominan pada tahap norm emergence ataupun pembentukan norma itu sendiri. Memang kalau kita lihat bahwa Al Jazeera melalui pemberitaannya telah melakukan norm emergency itu sendiri yang kita lihat berdasarkan dari hasil framingnya. Dan pada penelitian ini peneliti menemukan terdapat 3 norma yang ingin disebarkan oleh Al Jazeera itu sendiri. Yaitu yang pertama yaitu tentang perlawanan terhadap penjajahan, yang kedua yaitu perlindungan terhadap non-kombatan dalam kondisi perang, dan yang ketiga adalah eh, hak asasi manusia sebagai dasar dari tindakan internasional. Adopsi norma yang dilakukan MSG menunjukkan keberhasilan Al Jazeera dalam menyebarkan norma-norma yang diusung melalui pemberitaannya, yang pada gilirannya mempengaruhi opini publik dan tindakan masyarakat sipil di Indonesia. Pada akhirnya, Al Jazeera memiliki peran yang signifikan dalam membentuk, menyebarkan, dan menganalisasi norma-norma kunci melalui pemberitaannya. Nah, selanjutnya yaitu saran. Hal yang diputuskan dalam penelitian ini merujuk pada media dan MSG dalam proses penyebaran norma tersebut. Sehingga saran yang diusulkan oleh peneliti yaitu untuk penelitian selanjutnya yang memasukkan aktor negara yang berhubungan dengan penyebaran norma oleh aktor media. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ekstrim ataupun suatu norma dianggap sah yaitu dengan adanya adopsi berdasarkan legitimasi oleh lembaga birokrasi sendiri, yaitu seperti misalnya rejim internasional ataupun negara ataupun lembaga birokrasi lainnya. Dan juga pada sebagian saran, peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan peneliti. Karena pada saat perencanaan, peneliti merencanakan untuk menganalisis 4 kelompok masyarakat sipil global, yaitu FPN, KNRP Sumbar, Gerakan BDS, dan juga UNED SCP. Tetapi pada dalam perjalanannya peneliti ini, kendala terdapat beberapa kendala, yaitu kendala besar dan juga kendala kecil. Yang mana kendala besar itu sendiri yaitu dengan tidak dapat dihubunginya kelompok Gerakan BDS Indonesia, karena peneliti sudah melakukan banyak upaya, yaitu salah satunya yaitu mengirimkan email kepada Gerakan BDS itu sendiri, kemudian juga menghubungi beberapa inisiator dari Gerakan BDS itu sendiri. Akan tetapi sampai detik ini tidak ada respon dari Gerakan BDS itu sendiri, sehingga pada penelitian ini Gerakan BDS tidak menjadi bagian unit analisis karena tidak adanya respon dari yang didapat untuk menganalisis data dari Gerakan BDS. Kemudian untuk masalah kecil lainnya yaitu adanya beberapa kendala, yaitu seperti menghubungi informan, menyocokkan waktu dengan informan, dan juga menyesuaikan tata bahasa pada informan, mana sebagai saran yaitu nantinya untuk penelitian selanjutnya, agar penelitian selanjutnya dapat lebih efektif ataupun lebih profesional dalam melakukan wawancara, terlebih kepada mereka informan yang memiliki jabatan penting di organisasi tersebut. Mungkin itu saja untuk presentasi seminar hasil dari penelitian saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan juga banyak maaf jika ada kesalahan kata dan juga kesalahan sikap selama saya berpresentasi sebelumnya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.